wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Suryani, peserta nomor 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang legenda Danau Toba. Kisah tentang legenda Danau Toba ini bermula dari seorang pemuda yatim piatu yang bernama Toba. Ia merupakan seorang petani ladang. Ia juga sering menangkap ikan di dekat rumahnya untuk dijual kembali ke pasar. Suatu hari, ia memancing ikan di sungai dan tak berapa lama kemudian kain pancing ikannya tersebut dimakan oleh uap. Ia angkat dan benar saja, Toba mendapatkan ikan mas yang sangat besar. Toba pun membawanya pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ikan mas yang dia bawa berubah menjadi seorang perempuan cantik dan berkata, "Tuan, aku adalah seseorang yang mendapat kutukan dari dewa. Aku akan berubah menjadi apa saja apabila ada orang yang menyentuhku. Tolong Tuan, beri aku tempat tinggal." Toba yang tercengang pun akhirnya menyetujui permintaan tolong dari perempuan cantik itu. Mereka saling berkenalan dan Toba pun jatuh cinta. Toba pun akhirnya menikahi perempuan cantik tersebut dan ia resmi menjadi istri Toba. Hari demi hari dilalui mereka dengan sangat gembira. Suatu hari, sang istri hamil. Ia pun menyampaikan kabar kehamilannya tersebut kepada Toba, sang suami. Sang istri pun mengajukan syarat kepada Toba, dan Toba harus mematuhi persyaratan tersebut. Syarat tersebut adalah bahwa apapun yang terjadi nanti ketika anak mereka lahir, Toba tidak boleh sekalipun memanggil anaknya dengan sebutan anak ikan. Semarah apapun Toba kepada sang anak, ia tak boleh memarahi anaknya dengan menyebutkan asal-usul ibunya. Dan Toba pun menyetujui persyaratan tersebut. Suatu hari, sang anak pun lahir. Ternyata sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan sangat sukacita, Toba menerima kabar sukacita tersebut dan memberikan nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Hanya saja sayangnya, Samosir sedikit pemalas. Bahkan ketika dimintai tolong ibunya pun untuk mengantarkan makanan ke ladang ayahnya, Samosir sering kali menolaknya. Hingga pada suatu hari, Samosir dipaksa oleh ibunya untuk mengantarkan makan siang kepada ayahnya. Dengan wajah malas dan dengan berjalan secara enggan, ia pun berangkat ke ladang. Hanya saja saat di perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Dan ia pun memutuskan berhenti sejenak untuk memakan bekal yang dibawanya. Padahal sebenarnya bekal itu untuk sang ayah. Tetapi Samosir tidak menghabiskan bekal tersebut. Dia masih menyisakannya sedikit untuk ayahnya. Kemudian sampainya ia di ladang. Samosir memberikan bekal sisa tersebut kepada sang ayah. Toba yang sudah lelah bekerja dari pagi dan merasa sangat lapar, akhirnya membuka bekal yang dibawa Samosir. Betapa terkejutnya Toba saat melihat makan siangnya tinggal makanan sisa dan hanya sedikit saja. Samosir pun menjelaskan kepada sang ayah bahwa di perjalanan ke ladang ia merasa sangat lapar, sehingga memutuskan untuk memakan bekal ayahnya tersebut. Toba yang lapar dan tidak bisa menahan emosinya akhirnya marah kepada Samosir dan berkata, "Dasar kau anak ikan!
Samosir yang mendengarkan perkataan Toba pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya itu. Ia pun beralih pulang ke rumah sambil menangis. Ketika sampai di rumah, Toba bercerita tentang dirinya yang melanggar aturan atau syarat dari sang istri. Sang istri Toba tentu saja sangat sedih dan kecewa karena suaminya itu sudah melanggar janji yang dipersyaratkan oleh sang istri. Beberapa saat kemudian, Samosir dan ibunya menghilang. Kemudian tanah yang dipijak oleh Toba menyemburkan air besar hingga membentuk suatu danau. Danau tersebut yang diberi nama Danau Toba. Kemudian pulau kecil di tengahnya yang dipercaya merupakan tempat Samosir dan ibunya menghilang diberi nama Pulau Samosir. Di danau ini pula dipercaya hidup seekor ikan mas ajaib yang merupakan jelmaan dari istri Toba. Demikian legenda Danau Toba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.